Alright guys, spread it out. Halo, apa kabar semua dimanapun Anda berada? Semoga dengan kabar yang baik-baik saja. Di video ini saya akan membahas alur cerita film berjudul Jarhead. Dan film ini sendiri diangkat dari kisah perjalanan yang ditulis oleh Anthony Swofford, mantan marinir Amerika yang pernah bertugas di Perang Teluk I. Tidak seperti film peperangan ala box office lainnya ya. Yang jelas di dalam film ini tidak akan ada ditemukan adegan heroisme. Film ini justru berfokus pada kondisi dilema dan depresi yang dialami oleh tentara Amerika Serikat yang rata-rata masih muda. Mereka hampir tidak pernah menggunakan keahlian perang yang diperoleh setelah menjalani pelatihan militer yang sangat berat. Seperti apakah ceritanya? Yuk kita langsung aja ke intinya. You are now green. Understand? Adegan diawali dengan perekrutan Korps Marinir Amerika Serikat, yang dimana seorang instruktur pelatih sedang menguji mental seorang para tentara yang akan direkrut. It was shortly after meeting drill instructor Fitz. Salah satunya dengan anggota muda yang bernama Anthony Swofford, yang tak lain sebagai tokoh utama dalam film ini. Dan Swofford ini adalah seorang penulis yang juga anak veteran perang Vietnam. Dan ia sebenarnya juga sangat bertolak belakang dengan dunia kemiliteran. Lalu scene berpindah di mana Swofford dan rombongannya dibawa ke pangkalan marinir Amerika. Pada waktu pengumpulan berkas-berkas data, di sana seorang staf kantor meragukannya dengan alasan nama yang dimiliki Swofford terkesan aneh sehingga ia ditempatkan di kompi, tempat kumpulan orang-orang yang dianggap konyol. Sesampainya di sana, ia disambut oleh rekan-rekan barunya dengan candaan yang seperti biasa anak muda lakukan. Dan tak ketinggalan ia juga bertemu dengan Alan Troy yang nanti bakal menjadi rekannya selama bertugas. Di dalam toilet, Swofford berpura-pura sakit demi bisa menghindar dari tugas kemiliteran yang akan ia jalani. Tak lama datanglah seorang pelatih regu penembak jitu menghampiri Swofford. Beliau adalah Sersan Sykes. Sersan Sykes langsung memberitakannya untuk menghadiri perekrutan regu penembak jitu yang akan dipimpin oleh Pak Sykes sendiri. Dikarenakan catatan data Swofford sebelumnya sangatlah bagus. Lanjut keesokan harinya, Swofford dan beberapa prajurit lainnya mengikuti apel pelatihan regu penembak jitu yang dipimpin langsung oleh Pak Sykes. So fucking be it. Fall in. Back to the grunts, dick face. In order to engage you on a shit, you better shit in your pants. Still kind of cute, huh? 300. 300. How'd you figure that? 3 football. Now consider your target. Di sana mental mereka digembleng secara habis-habisan sama Pak Sykes. Dan di saat tengah sesi pelatihan, ada salah satu prajurit tertembak oleh peluru senapan sang pelatih. Dikarenakan prajurit ini tak mematuhi prosedur keamanan yang diinstruksikan oleh Pak Sykes. Dan sembari nunggu tenaga medis datang, di situ justru Pak Sykes memaki-maki anak buahnya yang kini dalam keadaan sekarat karena tertembak. Yang sabar Pak, namanya juga anak muda. If you listen to me, you will still be fucking alive right now. Stupid fuck. Sehabis menjalani pelatihan yang cukup menguras energi, akhirnya ada total 8 regu anggota yang berhasil lolos. Tak lain adalah Swofford sebagai penembak dan Alan Troy sebagai pengukur sasaran. Lalu mereka mengucapkan sumpah sebagai penembak jitu yang langsung dituntun oleh Pak Sykes. Hit. Fire. Fire. Hit. Scene berpindah ketika Swofford dan rekan lainnya melihat televisi. Lewat TV itu, mereka mendapat kabar bahwa Presiden Irak yang dianggap musuh bernama Saddam Hussein telah melakukan invasi ke negara tetangga yaitu Kuwait.
Tindakan Presiden Irak itu menyebabkan terjadinya protes dari dunia lewat berbagai negara. Sontak hal itu juga membuat Duta Besar Kuwait meminta dukungan Amerika untuk membantu mereka untuk memerangi Irak. Hal ini juga membuat para marinir Amerika langsung bersemangat untuk memulai peperangan. We're going to fucking war. Singkat cerita, mereka para marinir Amerika sampai di Semenanjung Arab. Di sana Sofort dan rekan lainnya langsung bergabung dengan 5.000 pasukan Amerika pada hari pertama. Lalu mereka dikumpulkan untuk bertujuan mendengarkan arah dari seorang komando batalion bernama Letnan Kolonel Kaczynski. Di sana Pak Kolonel juga menjelaskan bahwa pemerintah Irak yaitu Saddam Hussein memiliki banyak pasukan yang sama kuatnya dengan mereka dan siap bertempur. Di sana juga dipertunjukkan foto seorang bocah yang terluka akibat senjata kimia milik Irak. Pak Kolonel juga menyampaikan bahwa pihak mereka belum mempunyai wewenang untuk menyerang Irak. Jadi, misi mereka terutama saat ini hanyalah berfokus untuk menjaga tambang minyak milik Arab Saudi dari serangan Irak di perbatasan, sembari menunggu keputusan negosiasi dari pemerintah untuk melancarkan serangan. Selanjutnya, ribuan militer Amerika pergi menuju ke lokasi dekat perbatasan musuh. Di sana, mereka membangun kamp militer dan memulai misi penjagaan ladang minyak milik Saudi. Di area camp tempat Sofort tinggal, kita diperlihatkan oleh para rekan-rekan militer sekompi lainnya yang terbilang konyol, bercanda gurau layaknya anak muda seperti biasa. Di sana mereka juga sempat melihat foto kekasihnya masing-masing. Namun seketika Sofort terlihat murung, dikarenakan khawatir akan pacarnya yang tak setia kepadanya selama ditinggal bertugas. Dan tampak seorang anggota bernama Fowler sangat membenci orang yang sedang bucin. Di sana Fowler terus meledek rekan-rekannya yang masih memandangi foto kekasihnya itu. Tak lama kemudian Pak Sykes datang untuk mulai melatih para anak buahnya. Di sana Pak Sykes selalu mengingatkan para prajuritnya untuk selalu sigap mengenakan kostum anti gas kimia, karena sewaktu-waktu Irak bisa saja menyerang mereka. Dari lari-lari di gurun, melempar granat, memasang ranjau, dan juga menembak ke target yang kosong. Itulah hari-hari mereka selama ada di sana, dan seterusnya. Sehingga membuat Sofort dan rekan lainnya merasakan kebosanan yang cukup menyiksa. Mereka hanya butuh perang. This is our labor. Pada titik puncak kebosanan, mereka pun mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang sangatlah tidak penting. Tak lain dengan membuat kompetisi adu skorpion. Malam harinya, Sofort mendapat surat kabar dari kekasihnya. Di surat itu juga tertulis bahwa kekasihnya telah memiliki teman baru, seorang manajer hotel yang memberikannya pekerjaan. Namun Sofort masih yakin kalau bucinannya masih setia, walaupun raut wajahnya sedikit meragukan. Lalu scene berpindah di tengah gurun. Sofort dan rekan lainnya melaksanakan patroli ke arah perbatasan Arab Kuwait. Tak lama kemudian mereka melihat sekelompok orang berjubah serta membawa unta. Sofort yang sedikit paham akan bahasa Arab langsung memberanikan diri untuk mendekati orang tersebut. Ternyata mereka mengeluhkan bahwa ada yang menembaki 3 ekor untanya hingga mati. Setelah di atas truk, Fowler mengaku pada rekan-rekannya bahwa ialah pelaku penembakan unta milik orang berjubah tadi. Singkat cerita, sesampainya di kamp militer Amerika, Pak Sykes menyampaikan bahwa pemerintah Irak secara resmi telah menyerukan gencatan senjata dan akan menginvasi penuh seluruh area Kuwait. Oleh sebabnya, sekitar 500.000 lebih angkatan darat Amerika beserta kompi Sofort langsung dikerahkan menuju perbatasan Arab Kuwait untuk memulai serangan dalam operasi badai padang pasir. These atropine, oxime injectors go along with your PV pill pack. Setibanya di tempat,
Irak sempat melakukan penyerangan ke pihak Amerika dan bukannya berlindung, Sofort malah berdiri dan bengong. Ia seperti bermimpi bahwa pertempuran yang ditunggu selama ini akhirnya datang. Are you alright? Dialed in. We gotta find the get out. Tak lama kemudian pasukan Irak mundur dari medan pertempuran. Mereka pun langsung diperintahkan untuk mengejar pasukan Irak. Dan di tengah perjalanan, Fowler sempat memisahkan diri dari barisan tim. Lalu yang terjadi... Kekonyolan terjadi di mana pasukan udara Amerika yang melintas secara tidak sengaja menembaki pihaknya sendiri. Para pilot itu mengira mereka adalah pasukan Irak dan untungnya tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke arah utara Kuwait. Di tengah jalan mereka sempat berhenti karena melihat bangkai mobil sehabis meledak. Disinilah bekas pasukan udara Amerika memukul mundur pasukan Irak. Karena takut ada penyusup, Pak Sykes yang sebagai pimpinan tim di lapangan memerintahkan untuk memeriksa keadaan setempat dan beristirahat sejenak. Berpindah di mana mereka terhenti saat melanjutkan perjalanan. Di sana mereka menyaksikan sumur tambang minyak yang terbakar, tak lain dibakar pasukan Irak sebelum dipukul mundur oleh pasukan Amerika. Hingga tiba malamnya, mereka belum mendapatkan pertempuran yang berarti selama melintasi gurun Kuwait. Pak Sykes pun langsung memerintahkan untuk menggali tanah untuk mereka berlindung dan beristirahat sementara. What are you digging over there? Tak berselang lama, Pak Sykes mendapat perintah dari atasannya. Atasan tersebut meminta penembak jitu terbaik milik anak didik Pak Sykes, yang tak lain untuk melancarkan sebuah misi. Di situ Pak Sykes langsung menunjuk Sofer dan Alan Troy untuk menemui Kolonel Kaczynski terkait misi sniping tersebut. Hal itu sontak membuat Alan dan Sofer bangga, karena untuk pertama kalinya selama mereka bertugas, mendapat kesempatan eksekusi langsung pada musuh. Selanjutnya mereka mendapat instruksi dari Kolonel Kaczynski. Mereka diberi mandat untuk membunuh salah satu perwira Irak yang berada di menara bandara. Misi pun dimulai. Target sudah ditemukan dan siap untuk dieksekusi. Namun tiba-tiba... What the fuck frequency are you on? College football. Seorang mayor datang untuk menyela mereka. Mayor tersebut menyampaikan bahwa pasukan udara yang akan mengeksekusi perwira itu. Hal itu sontak membuat Sofer kecewa, khususnya Alan Troy. You are way out of line, Corporal. What difference does it make? Stop it! Bahkan Alan Troy sampai memohon secara paksa agar diberi izin untuk mengeksekusi, dan mayor selalu menolaknya. Tak lama pasukan udara Amerika terlanjur datang dan memporak-porandakan bandara itu. Bravo 4, Lima, over. Malam harinya jemputan mereka tak kunjung tiba. Akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan kaki menuju camp. Setelah dekat dengan camp, mereka mendengar suara-suara ledakan. Mereka menduga camp mereka telah diserang pasukan Irak. Namun setelah berusaha mendekat, ternyata seluruh pasukan Amerika sedang merayakan kemenangan atas kematian pemerintah Irak, yaitu Saddam Hussein. Secara otomatis pasukan Irak juga dinyatakan kalah. Mereka pun menyudahi perang dan bergegas pulang ke tanah air. Walau begitu, Sofer dan Alan masih mempunyai rasa yang sangat kecewa. Mereka merasa tidak ada gunanya jadi penembak jitu selama mengikuti operasi Badai Gurun. Singkat cerita, mereka sudah pulang ke tanah airnya, yaitu Amerika. Dan selang sekian lama, Sofer mendengar kabar duka. Rekannya yang bernama Alan Troy meninggal karena kecelakaan. Sofer pun langsung mengunjungi rumah duka Alan Troy.
Di sana juga bertemu dengan rekan-rekan lamanya waktu bertugas di Irak. Film selesai.